Hubungan gelap dan perang bayangan Iran-Israel pasca Revolusi Islam. Seperti diketahui, pemerintah Iran menolak mengakui kedaulatan atau eksistensi Israel yang dilihat sebagai penjajah Palestina sekaligus perpanjangan tangan imperialis Amerika Serikat. Ulama Syiah pendiri Republik sekaligus pemimpin tertingginya Ayatollah Ruhollah Khomeini menunjukkan dan menjuluki Israel sebagai setan kecil, sedangkan setan besarnya adalah Amerika Serikat. Beberapa tahun sebelumnya, Israel dan juga Iran dikabarkan mempunyai hubungan. Dengan menyokong Iran, Israel berharap negara tersebut mau kembali menjalin persekutuan lama yang dibangun oleh rasa kesamaan nasib, kepentingan geopolitik, sampai kerjasama dagang yang hancur setelah revolusi. Namun apa daya, kini Iran tak lagi mau bekerja sama dengan Israel, dan Iran selalu membantu Palestina untuk melawan kekejaman penjajah Zionis ini. Perang bayangan. Hal menarik lain dari relasi Iran-Israel pasca revolusi adalah alih-alih berkonfrontasi langsung, yang tentu saja berpotensi disorot komunitas internasional, Iran dan Israel memutuskan untuk berperang diam-diam. Perseteruan ini dilakukan baik di teritori musuh maupun di luar negeri. Situasi ini populer dengan istilah perang bayangan, apalagi Iran selalu membantu Palestina dalam melawan Israel. Perang bayangan terlama antara Iran dan Israel berlangsung di Lebanon sejak 1985. Di sana Iran mulai menyokong Hizbullah, gerakan politik yang dibentuk pada 1982 untuk memerangi Israel karena penduduknya di teritori selatan Lebanon. Konflik bayangan lain berlangsung di Suriah, tepatnya sejak perang sipil meletus pada 2011. Iran hadir di sana untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad dalam menumpas grup-grup pemberontak yang diantaranya didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Israel yang kerap melakukan serangan udara ke ibu kota Suriah di Damaskus punya kepentingan sendiri menghalau Iran agar pengaruh dan ancamannya tak sampai merambah ke Israel, sekaligus mencegah penyelundupan senjata dari Iran untuk Hizbullah di Lebanon, yang lokasinya diapit Israel dan Suriah. Kekacauan juga mereka giring sampai ke Irak. Awal tahun ini misalnya Iran mengirim rudal balistik ke fasilitas intelijen Israel di Erbil sebagai pembalasan dendam atas serangan udara Israel ke pabrik drone Iran. Diketahui juga Iran membantu Jihad Islam Palestina memberikan dana hingga senjata untuk melawan Israel, dan baru-baru ini Jihad Islam Palestina melakukan serangan balasan pada tentara Zionis di Gaza. Israel dikepung rudal Iran, media lokal ungkap tak lama peristiwa mengerikan ini akan terjadi. Propaganda dilakukan Israel dengan menyebut pemerintahan mereka dalam kondisi terjepit. Mereka melakukan propaganda setelah mengerahkan pasukan untuk merangsek Masjid Al-Aqsa belum lama ini. Dikutip dari Shafaq News yang melansir surat kabar Israel, Yerusalem Post berisi sebuah pernyataan dan juga ketakutan. Pemberitaan tersebut mengabarkan pemerintah bertanya-tanya apakah Israel bisa mempercayai Amerika Serikat lagi setelah perang Ukraina dan setelah pengalaman Afghanistan. Israel mengklaim saat ini masuk dalam daftar ancaman. Hal ini dinilai menjadi ancaman untuk masa depan mereka dengan menyaksikan rudal infrastruktur di Irak, Lebanon, Gaza, dan Yaman.
Surat kabar Israel menyatakan dalam sebuah laporan yang diterjemahkan oleh kantor berita Safak bahwa ada ancaman mendesak yang bisa mematikan dan tidak bisa diabaikan. Mereka menyebut kehadiran 100.000 rudal yang dikerahkan di Lebanon di perbatasan utara Israel adalah rudal yang mematikan. Dikabarkan terlihat penumpukan armada perang yang terlihat di kompleks yang terletak di jalur Gaza, perbatasan selatan Israel. Laporan itu menambahkan bahwa Iran memperkuat infrastruktur Suriah, Irak, Yaman, dan tepi barat. Rudal-rudal mereka, kata media tersebut, semuanya berada dalam jangkauan peluncuran rudal dari perbatasan timur Israel. Menurut laporan itu, hanya perbatasan barat yang menghadap ke Mediterania yang dikecualikan dari ancaman rudal Iran. Iran dikatakan sebuah media akan membuatnya mampu secara finansial untuk melakukan ancaman bahkan serangan besar-besaran yang bisa menghapus Israel dengan meluncurkan serangan darat, laut, dan udara yang terkoordinasi, menurut laporan surat kabar The Jerusalem Post Israel. Sekutu Israel. Oleh karena itu, surat kabar Israel bertanya-tanya mengingat situasi ini, apa yang dapat diharapkan dari sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan apakah itu akan lebih dari apa yang dilakukannya dalam kaitannya dengan Ukraina, yaitu hanya menyediakan dana dan persediaan, tutur media tersebut. Dan laporan tersebut juga mempertimbangkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden mungkin secara tidak sengaja telah membuat presiden buruk dalam hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lebih lanjut, pertanyaannya tentang apakah ada nilai dari janji Biden dan Menteri Luar Negeri, Antony Blinken mengumumkan untuk meyakinkan Israel bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir atau tidak akan memiliki senjata nuklir. Penderitaan orang Yahudi. Laporan tersebut mengingat tragedi yang telah diderita orang-orang Yahudi selama berabad-abad dan menunjukkan bahwa Israel berhak untuk bisa mendapatkan penjagaan, ungkapnya.